Oke, jadi kata sandi sudah coba kita tuliskan. Nah, ini ada pengecekan kita keamanan ya. Nah, oke. Terima kasih. Ini dari teman-teman Polres Mesuji, mohon izin untuk didemokan untuk kesempatan kali ini. Jadi baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara umum tampilan masih sama ya. Jadi tampilan di halaman beranda ini, keterangan ini dari satker mana, lalu alokasi anggarannya berapa ya, lalu serapan anggaran akan ada di sini. Nah di sini kami tegaskan berdasarkan pelaporan. Jadi kalau Bapak Ibu masih nol, bisa jadi laporannya belum lengkap. Nanti kalau pelaporan sudah lengkap, maka data kiriman dari Kemenko ke kami juga nanti akan masuk. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua yang perlu kami garis bawahi juga, bahwa data yang dikirimkan ke kami sifatnya masih aktual atau SPM. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan adanya perbedaan dengan dokumen SP2D, nah itu karena teman-teman Kemenkeu tadi ya dari Monenkeu itu mengirimkan ke kami dokumennya dalam bentuk SPM. Jadi diduga kuat nanti akan ada gap antara SP2D dan SPM tadi. Jadi mohon izin terkait dengan realisasi anggaran, mungkin bahasa lainnya apa ya, kita boleh diabaikan dulu karena ini memang kalau ingin berkiblat tentunya dari teman-teman Kementerian Keuangan. Nah teman-teman Kementerian Keuangan sudah mengirimkan datanya seperti ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk fitur selanjutnya ya sama ya Bapak Ibu ya. Di sini ada ubah kata sandi, lalu ada profil. Saya coba klik profil. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencantumkan nama pimpinannya, Bapak Kapolres contohnya, di dokumen PDF yang akan diunduh nanti, silahkan lengkapi menu profil ini. Karena biasanya untuk dinas-dinas ya di wilayah lain, contohnya mau dinas atau satker lain, biasanya sering sekali diundang oleh pimpinan daerah, bupati, wali kota atau gubernur. Nah, biasanya undangannya dalam tanda kutip ya sering dadakan ya, 2 hari, sehari. Yang mana kadang-kadang beliau permintaannya tolong laporkan perkembangan APBN di wilayah Lampung, Provinsi Lampung misalkan. Nah, biasa mendadak seperti itu, Monet kami coba sediakan ada fitur di sini cetak laporan. Ini mau bulanan, triwulanan, yang mana dokumen ini nanti dalam bentuk PDF, sudah ada cover dan sudah ada lembar pengesahan yang akan ditandatangani oleh pimpinan kita. Nah, dengan nama yang sudah kita tuliskan di menu profil ini, nanti nama beliau akan otomatis masuk ke dokumen PDF. Setelah dicetak, tanda tangan lalu dicap, misalkan seperti itu, akan mengurangi waktu Bapak Ibu untuk mencari bahan-bahan dulu lah, kurang lebih seperti itu tujuan. Ini boleh diisi, boleh tidak. Jika ingin diisi, artinya nama pimpinan akan masuk ke dokumen PDF. Baik Bapak Ibu, nah di sini secara umum dashboardnya ya ada perbandingan antara pelaksanaan, serapan, anggaran, dan pemanfaatan. Dengan harapan biasanya kita staf ketika ditanya pimpinan, kalau ditanya bagaimana perkembangan kegiatan di Polres Mesuji, misalkan seperti itu. Kalau saya dulu biasanya menjawab, mohon izin pimpinan bahwa perkembangan kegiatan kita serapan anggarannya sudah 25%. Jadi seolah-olah serapan anggaran berbanding lurus dengan progres kegiatan. Padahal kenyataannya bisa jadi serapan anggarannya sudah tinggi, tapi progresnya masih kecil. Atau sebaliknya, progresnya sudah ada, tapi serapan anggarannya belum ada. Nah, karena demikian, kami di Bappenas mencoba mensiasati bentuk pelaporan ini membedakan serapan anggaran itu informasinya sendiri, capaian fisik sendiri, dan yang terakhir ada progres pelaksanaan. Jadi kurang lebih kita bisa berbicara 3 variabel Bapak Ibu. Kalau pimpinan bertanya serapan anggaran sekian persen, capaian fisik sudah ada atau belum? Kalau sudah ada berapa, kalau tidak ada kita tuliskan. Lalu nanti justifikasi, misalkan ternyata di suatu kegiatan capaian fisiknya belum ada, serapan anggaran juga belum ada. Bayangkan Bapak Ibu secara awam, saya mungkin berbicara dengan teman-teman Polres Mesuji, jangan-jangan teman-teman Polres Mesuji ini dalam tanda kutip tidak bekerja nih, atau tidak bekerja dengan baik. Tentunya harapan kita jangan sampai ada asumsi awam yang seperti itu. Maka muncullah kolom yang ketiga, yaitu progres pelaksanaan. Di situ Bapak Ibu bisa mengelaborasi lagi bahwa walaupun capaian fisiknya masih 0, serapan masih 0, sebenarnya ada perkembangan di situ. Nah, makanya nanti di
di kolom pelaksanaan itu kami harapkan Bapak Ibu menceritakan poin-poin detail apa yang terjadi di bulan Januari misalkan, Februari dan seterusnya. Apa contohnya? Walaupun belum ada capaian fisik, belum ada serapan anggaran, patroli ada, misalkan seperti itu. Atau kami di Kementerian Teknis yang lain contohnya sudah ada membuat dokumen perencanaan awal tahun. Atau kami sudah menentukan titik-titik survei yang akan dikunjungi. Nah, ini sudah ada progres. Atau rapat-rapat awal tahun di kantor dan lain sebagainya. Artinya sudah ada kemajuan atau pekerjaan yang sudah kita laksanakan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke aplikasi. Jadi nanti dashboard ini harapannya bisa menyampaikan kepada pimpinan kita secara singkat, ini loh perkembangannya Pak. Serapan anggaran kita sudah tinggi tapi progres masih kecil. Nanti beliau akan bertanya, kok bisa? Atau sebaliknya gitu ya, progresnya kecil tapi anggaran gede. Kok bisa gitu ya? Atau ada jenis lain, progresnya tinggi, anggarannya tinggi gitu ya, mendekati tapi pemanfaatan masih kecil. Nah, beliau juga akan bertanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu harapannya Bapak Ibu juga bisa menjelaskan melalui data aplikasi M-Monet ini. Nah, itulah gunanya catatan-catatan pelaksanaan tadi. Bayangkan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah melakukan pencatatan gitu ya, catatan kecil, laporan bulanan, tapi dalam bentuk Excel atau Microsoft Word atau catatan dalam kertas. Nah, karena kesibukan kita biasanya kita sudah meletakkan dokumen tadi entah di folder mana atau di lemari. Ketika beliau bertanya pimpinan kita sibuk mencari udah berapa waktu dan tenaga yang harus kita siapkan. Nah, dengan adanya aplikasi ini, harapan pimpinan kami di Bappenas, setidaknya kita sudah mengurangi waktu dan tenaga untuk menjawab secara singkat apa yang diminta oleh pimpinan kita. Nah, sederhananya ya ini dashboard ini gitu Bapak. Lalu dashboard kedua, untuk progres pelaksanaan kami coba mengkategorikan dalam 4 tahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan terakhir selesai. Nah, di situ di dashboard ini terlihatlah hingga pelaporan bulan Maret contohnya untuk T1, sebaran paling besar ada di kategori mana? Kalau lihat di sini ya karena belum dilaporkan ya, jadi masih hitam di sini dan ini ada biru sedikit untuk pelaksanaan. Jadi kurang lebih pimpinan sudah punya mindset nih, waduh TW1 ini kok masih perencanaan semua, ada apa? Nah, kembali lagi pertanyaannya ada apa? Nah, kita sudah punya jawaban di sini. Dan yang ketiga di sini ada progres atau persentase kemanfaatan dari sekian banyak yang sudah kita rencanakan, lalu yang sudah kita capai, sudah berapa persen yang sudah dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat. Para penerima manfaat ini terbagi dua Bapak Ibu. Ada kita di internal pemerintah atau masyarakat secara umumnya. Nah, nanti bagaimana cara mengklaimnya ada di proses pelaporan. Oke, nah yang di bawah Bapak Ibu ini dashboard untuk kelengkapan pelaporan dari sekian banyak. Berapa persen di masing-masing bulannya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi umumnya begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke menu pelaporan. Saya klik. Dari 4 menu utama Bapak Ibu, hanya ada satu menu yang kita gunakan untuk melaporkan perkembangan kegiatan, yaitu menu pelaporan. Nah, ketika diklik, nah ini akan muncul seluruh RO dan komponen yang ada di Satker Bapak Ibu berdasarkan RKKL revisi terbaru. Kalau ada perbedaan, artinya kami yang mengupdate Bapak Ibu. Begitu namanya aturan. Nah, ini merujuk kepada data Kementerian Keuangan tentunya. Sebagai contoh, kita ambil ini, dukungan operasional pertahanan keamanan di RO layanan hubungan masyarakat dan informasi. Saya klik, ini volumenya 66 layanan. Saya klik. Awalnya ini masih kosong nih Bapak Ibu, masih kosong. Ini awalnya masih nol nih, karena informasi volume komponen tidak tersedia di dokumen RKKL. Yang ada di RKKL adalah volume RO Satker Bapak Ibu. Jadi ini masih nol. Nah, kalau kita melihat dari struktur data yang di Polres Mesuji, kalau saya kembali lagi, saya tutup ini. Kebanyakan satu RO hanya ada satu komponen, jadi seolah-olah ini sama gitu Bapak Ibu ya, seolah ini linear. Tetapi secara definisi RO dibentuk oleh beberapa komponen. Sebagai contoh sederhana, dalam membuat suatu traktor gitu ya atau sepeda motor, komponennya banyak sekali, mulai dari mesin, roda, jari-jari misalkan, ada stang dan lain sebagainya, bahan bakar,
yang mana komponen-komponen pembentuk RO motor tadi bisa memiliki satuan yang beragam Bapak Ibu. Nah kalau yang sekarang kan satuannya sama nih, layanan dan layanan, seolah-olah mudah ya, linear gitu ya. Tapi bayangkan kalau satuannya berbeda-beda, bervariasi. Untuk RO-nya 1 unit sepeda motor, komponen-komponen pembentuknya, spion satuannya unit, bahan bakar nanti misalkan satuannya liter, atau nanti jari-jari satuannya mungkin radius dan sebagainya ya. Yang mana satuan tadi bisa memiliki nomenklatur yang berbeda. Nah bayangkan bagaimana secara matematis kita mengagregasinya Bapak. 1 unit spion ditambah 5 liter bahan bakar gitu ya. Lalu 1 dokumen uji coba layak kendaraan. Gimana secara matematika? Tentu tidak bisa. Nah, atas dasar itu nanti pelaporannya berbeda. Jadi secara definisi komponen dan RO itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, contoh kita di depan ini linear ya, ini sama. Jadi gampang. Layanan menjadi layanan. Kita coba kembali lagi, kita cek. Yang tadinya 0, Bapak Ibu diminta menentukan, karena tadi informasinya tidak ada ya di RKKL, kita diminta untuk menentukan berapa layanan yang akan dikerjakan dalam komponen dukungan operasional pertahanan keamanan. Nah karena sama Bapak Ibu atau teman-teman di Mas Uji sudah menuliskan 66 ya. Artinya ketika sudah disimpan ada 66 layanan yang akan dikerjakan selama tahun 2025 dengan alokasi anggaran kurang lebih 66 juta. Nah cara bacanya gitu. Saya nggak tahu nih 66 layanan ini apakah layanan yang berbeda-beda jenisnya ada 66 atau 66 mohon maaf apakah operasinya 66 patroli. Nah ini makna ini harusnya sama di seluruh satker yang mengerjakan komponen ini. Nah teman-teman di Polres Mesuji bisa tahu sebenarnya selain Polres Mesuji komponen ini dilaksanakan di satker mana aja. Ada di sini Bapak Ibu sebaran pelaksana ini kalau kita buka. Nah ada 532 satker lain, maksudnya termasuk dengan teman-teman Suji, ada 531 satker lainnya juga mengerjakan komponen yang sama. Nah ini volumenya beda-beda nih. Nah bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi kontribusi kita tuh sebenarnya terlihat dari sini. Ternyata banyak ya. Nah ini ada yang sudah dimanfaatkan, dan satuannya ada yang volumenya ada 96 dan ada 12 dan lain-lain. Terlihat di sini Bapak Ibu ya, ada di panel sebaran pelaksana. Saya tutup lagi. Nah ceritanya kita sudah menentukan target tahun 2025 terhadap komponen ini, pelaksanaan komponen ini sudah disimpan. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal laporkan bagaimana perkembangan si operasional ini di tiap bulannya. Jadi sederhananya gitu Bapak Ibu sudah tentukan target, laporkan perkembangannya secara bulanan. Kita coba klik yang bulan Januari. Nah, bulan Januari, aplikasi seolah-olah menyodorkan nih formulir ke Bapak Ibu. Tolong melaporkan ini loh yang perlu diisi. Yang pertama pertanyaan aplikasi itu sudah berapa capaian fisiknya? Kalau targetnya 66, di bulan Januari ini sudah berapa yang tercapai gitu ya? Mungkin teman-teman yang paham maksud layanan di sini apa nih manajer? Mungkin ada yang bisa kasih klarifikasi. Apakah sama ini layanan ini dengan layanan operasional atau apa nih mohon izin teman-teman yang bagian perencanaan kalau ada biar saya ngerti juga gitu Bapak Ibu. Layanan yang dimaksud di sini apa nih Mas Oman atau teman-teman? 66 layanan selama tahun 2025 terhadap dukungan operasional pertahanan keamanan di layanan hubungan masyarakat dan informasi. Apakah ini sosialisasi atau apa nih? Saya apa Mas? Kunjungan kah? Adakah teman-teman perencanaan di sini? Tidak ada. Kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun. Kegiatan Pak, jenis kegiatan berarti Pak ya? Tapi macam-macam kegiatan. Baik. Oke, berarti artinya ini bukan layanan umum ya, bukan generik ya. Kalau generik itu kan biasanya satu layanan gitu ya untuk maintenance
gedung dan sebagainya. Berarti ini ada kegiatan Pak, 66 kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Baik, nah baik ini jadi sifatnya sama kayak kegiatan biasa gitu Pak ya. Baik. Nah pertanyaan pertama, sudah berapa kegiatan, kita bisa bahasakan lainnya, sudah berapa kegiatan yang sudah terjadi dalam operasional pertahanan keamanan ini di bulan Januari? Nah pertanyaannya seperti itu, jawabannya boleh ada, boleh tidak. Kalau ada berapa, kalau tidak ada diisikan 0. 0 bukan berarti Bapak Ibu tidak bekerja atau tidak ada maknanya. 0 boleh. Nah, ternyata dituliskan oleh teman-teman suci di sini sudah ada 5 layanan atau sudah ada 5 kegiatan di bulan Januari. Oke. Lalu masuk ke informasi kedua. Di sini ada kolom realisasi real. Nah, kolom ini kami siapkan. Ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu, tidak wajib diisi. Jadi boleh dikosongkan seperti ini boleh. Ini boleh. Masih kosong seperti itu boleh. Boleh diisi apabila Bapak Ibu merasa ada informasi lain yang ingin disampaikan, yang mana informasi tadi tidak terkungkung oleh satuan ini. Karena satuan layanan ini kan sudah dari renjanya Polri nih. Satuan ini tidak bisa diubah lagi. Artinya orang perencanaan membuat satuan ini layanan. Nah, Bapak Ibu ternyata punya informasi lain. Misalkan ini sebagai contoh aja nih saya ganti ya. Ada ternyata yang dimaksudnya walaupun 5 layanan ada 6 patroli misalkan seperti itu Bapak Ibu. Patroli misalkan. Atau kalau kami di Bappenas bisa kami buat seperti ini Bapak Ibu. 2 kali rapat awal tahun. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Kalau di Kementerian Kesehatan yang tadi satuannya misalkan waktu vaksin itu satuannya dibuat paket Bapak Ibu. Paket berarti kan tidak didetailkan berapa dosisnya. Nah, di sini kita tuliskan 1 juta dosis. Jadi informasi lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan yang satuannya bebas gitu ya. Tergantung Bapak Ibu. 2 kali rapat awal tahun atau misalkan 3 kalau misalkan pengadaan 3 kali lelang misalkan. Nah, informasi yang satuannya bisa Bapak Ibu tentukan ya. Ini saya kembalikan. Tadi teman-teman Mas Puji menuliskan di sini 5 layanan juga ya. Mungkin maksudnya copy paste nih, betul Pak? Ya. Nah, kalau sama nggak perlu mungkin Pak ya. Jadi ini hanya apa saja elaborasi yang lain. Baik. Lalu di sini ada status kemanfaatan. Nah, status kemanfaatan ini Bapak Ibu bisa klaim ketika sudah ada capaian fisik. Contoh yang lainnya kita belum buka layanan. Misalkan pengadaan sepeda motor polisi. 10 sepeda motor akan kita adakan di tahun 2025. Di Januari ternyata sudah ada 1 motor yang didatakan oleh distributor atau vendornya. Nah, 1 sepeda motor tadi sudah diberikan kepada petugas. Nah, itu kategorinya sudah dimanfaatkan. Walaupun dari 10 baru ada 1. Jadi harapannya ini bisa menjawab dari sekian banyak yang kita rencanakan dan sudah terrealisasikan, sudah berapa persen yang sudah dirasakan manfaatnya sedini mungkin. Walaupun tadi dari 10 hanya ada 1 yang baru datang dan sudah diberikan kepada penerima manfaat, sudah boleh kita tandai dimanfaatkan. Nah, ini contohnya ternyata 5 kegiatan tadi sudah dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat. Ya, sudah dimanfaatkan. Kita masuk ke informasi yang selanjutnya yaitu realisasi anggaran. Di sini kami tuliskan SPM Bapak Ibu. Ini sudah otomatis data kiriman dari Kementerian Keuangan. Mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya kenapa Januari, Februari dan Maret ini semua serapan anggarannya masih 0. Nah, sebagai informasi, karena serapan anggaran ini datanya dialirkan baru di awal bulan April. Nah, itu sifatnya kumulatif dikirimkan oleh teman-teman Menetio. Jadi tidak ada parsial yang SPM di bulan Januari berapa. Jadi secara umum ini boleh diabaikan Bapak Ibu karena kita sama-sama berkiblat kepada teman-teman Kementerian Keuangan karena di sana datanya lebih valid. Jadi teman-teman boleh fokuskan kepada informasi selain dari realisasi anggaran. Jadi fisik, pelaksanaan, permasalahan, bukti debut dan lain sebagainya. Oke. Kita informasi yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, misalkan ini masih 0 misalkan, lalu serapan anggaran masih 0, misalkan Bapak Ibu ya, bagaimana kira-kira asumsi orang awam terhadap laporan seperti ini? Mungkin kalau saya, karena
proses-proses yang ada di Polri, kepolisian, saya akan katakan teman-teman muslim jangan-jangan dia tidak bekerja dengan baik nih. Apalagi mohon maaf kalau masyarakat melihatnya ya, wah ini malas-malasan lah itu kasarnya gitu ya. Nah, tentunya kita tidak ingin informasi yang pendapat yang tidak mendasar seperti itu muncul gitu Bapak Ibu. Maka kami siapkan di sini kolom pelaksanaan. Jadi walaupun ini masih nol, capaian fisik masih nol, serapan anggaran masih nol, tapi kita sudah bisa bercerita ada apa yang terjadi di bulan tersebut. Ya. Ini kita kembalikan. Nah, di sini status pelaksanaan itu ada 4 statusnya. Perencanaan, saya coba kembali ke dokumen PDF pedoman umum tadi. Ada di halaman 34, Bapak Ibu bisa unduh nanti di website. Nah, berikut kurang lebih pendekatan kategori pelaksanaan itu. Jadi kami coba bagi 2 jenis kegiatan ya, ada kontraktual dan swakelola. Nah, bagaimana caranya atau kapan Bapak Ibu boleh memilih di bulan tersebut masuk kategori perencanaan? Bapak Ibu bisa memilih kategori perencanaan pada suatu bulan ketika, ya, saya coba zoom. Ketika di bulan tersebut Bapak Ibu sudah menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa. Kalau misalkan kategorinya kontraktual Bapak Ibu kegiatannya ya. Bapak Ibu sudah menetapkan dokumen pengadaan contohnya, atau Bapak Ibu sudah mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui website, atau Bapak Ibu sudah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Itu kategorinya masuk ke perencanaan. Untuk kategori persiapan kapan? Misalkan Bapak Ibu sudah menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui evaluasi administrasi, teknis dan harga, atau bahkan Bapak Ibu sudah menanam kontrak dengan vendor. Itu kategorinya persiapan untuk yang kontraktual. Kategori pelaksanaan boleh dipilih ketika Bapak Ibu sudah pekerjaannya sudah sesuai dengan dokumen kontraknya. Vendornya tadi contohnya pengadaan motornya sudah mulai datang, atau vendor mengatakan on the way gitu ya. Itu kategorinya sudah boleh pelaksanaan. Selesai ketika pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak telah diselesaikan. Ya, motornya sudah selesai semua nih dikirimkan. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang swakelola, Bapak Ibu boleh memilih perencanaan statusnya ketika di bulan tersebut kita sudah menyusun rencana implementasi pekerjaan dalam kerangka pencapaian output dalam rancangan KL, atau Bapak Ibu sudah menyusun kerangka implementasi secara lebih detail terkait dengan lokasi atau mekanisme pelaksanaan dan lain sebagainya. Ya, rapat-rapat awal tahun itu kategorinya sudah masuk ke perencanaan Bapak Ibu. Tahap persiapan boleh Bapak Ibu pilih ketika misalkan sudah mulai diverifikasi penerima manfaat. Ini kebanyakan untuk bansos Bapak Ibu atau beasiswa. Kita sudah mulai list nih siswa-siswa yang kurang mampu berprestasi yang akan menerima, atau warga yang layak menerima bantuan sosial, biasanya seperti itu. Atau kita koordinasi dengan stakeholder. Nah, sebagai contoh ya mohon maaf misalkan kalau di Kemsos kita sudah bekerja sama dengan PT Pos misalkan, nah, tolong pembagian tugasnya sudah kita fixkan dan lain sebagainya. Status pelaksanaan ketika Bapak Ibu memilih, ketika misalkan Bapak Ibu kegiatannya sudah mendistribusikan bantuan, analisa data, telaah dan rekomendasi, FGD dan lain sebagainya. Nah, selesai ketika memang pekerjaannya sudah selesai. Ini kurang lebih koridornya Bapak Ibu untuk menentukan apakah di bulan tersebut masuknya perencanaan, persiapan, pelaksanaan atau sudah selesai. Kita kembali ke aplikasi. Nah, teman-teman di Polres Mesuji sudah memilih ini pelaksanaan. Oke, nah, sudah masuk tuh kegiatannya masuk ke pelaksanaan. Setelah memilih kategori, Bapak Ibu diminta menuliskan persentase progres pelaksanaan. Apa itu persentase progres pelaksanaan? Ini bahasa lainnya angka persentase progres yang dinilai subjektif. Tidak ada kaitannya dengan persentase serapan anggaran Bapak Ibu. Jadi tidak ada rumusnya Bapak Ibu ya. Untuk persentase pelaksanaan ini sifatnya subjektif, tidak ada kaitannya dengan serapan anggaran. Nah, angka ini nanti yang akan diagregasi ke atas. Jadi yang kalau bertanya berapa progres pelaksanaan progres Mesuji, nah angka ini nanti yang akan dijumlahkan, yang dirata-ratakan di seluruh komponen. Nah, rata-ratanya apa itu yang menjadi angka persentase pelaksanaan. Nah, pendekatan persentase ini ada kekurangannya Bapak Ibu. Kekurangannya bagi saya 26% ini bisa jadi berbeda dengan teman-teman di Mesuji atau bagi Bapak Ibu. Contohnya 26% dari satu laporan
bagi saya sudah mungkin dalam tahap membuat daftar isi. Nah, ternyata kalau saya tanya ke Mbak Lilis, misalkan ternyata sudah masuk ke pembahasan. Nah, artinya persentase ini rentan terhadap multi persepsi mungkin ya. Di tiap-tiap kita angka persentase ini bisa multitafsir. Nah, karena sifatnya multitafsir, kami menyiapkan di sini kolom keterangan yang mana Bapak Ibu bisa menspesifikkan maksud dari 26% itu apa. Nah, kalau kita lihat di sini, mohon izin kami baca. Pada bulan Januari tahun 2025, pada program dukungan manajemen kegiatan 30 ini penerangan dan seterusnya menyerap anggaran pada menyelenggarakan humas. Mungkin boleh disederhanakan mungkin ya Pak, mungkin kegiatan humas di mana sudah kami laksanakan. Mungkin kata-katanya spesifik dan poin-poin saja mungkin Pak. Jadi ini sudah terisi, tapi kalau boleh dielaborasi lagi dengan lebih sederhana silakan gitu Pak. Karena yang bacanya mungkin bukan teman-teman Mesumi saja, dari Serena nanti juga akan baca, teman-teman Monet, dan kami di Bappenas mitranya juga akan membaca ini. Jadi poin-poin penting saja Bapak Ibu. Misalkan kami sudah melakukan kegiatan humas di mana, misalkan seperti itu, mungkin Bapak Ibu lebih tahu. Atau seperti kami di Bappenas, kami sudah menentukan tempat survei Monet gitu ya, di wilayah kalau Indonesia Timur misalkan di Makassar, di wilayah tengah misalkan di Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Jadi poin-poin penting karena nanti misalkan di audit pun bayangkan Bapak Ibu kami harus mengkonfirmasi satu-satu ke Bapak Ibu terkait ini kan memakan waktu dan tenaga. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menuliskan poin-poin penting, ya kurang lebih nanti efisiensi waktu dalam memahami apa yang Bapak Ibu tuliskan. Oke, kita sudah masuk ke poin ketiga. Poin keempat, nah ini yang tak kalah penting Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah cerita capaian fisiknya sudah tercapai atau tidak, realisasi anggaran yang sudah otomatis dari Kementerian Keuangan, elaborasi terhadap pelaksanaan, dan yang keempat ini permasalahan. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memetakan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di bulan Januari. Sifatnya mandatori. Nah, sifatnya mandatori. Di sini kami coba siapkan ada 11 kategori Bapak Ibu. Ada anggaran, aparatur, ya, barang material, cara metode pelaksanaan, desain perencanaan atau konsep, force major, ya, waktu pandemi, lokasi, penerima manfaat, persepsi dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih lebih dari satu. Misalkan lokasi dan anggaran, misalkan seperti itu. Ya boleh lebih dari satu. Jadi ini kalau boleh kami bahasakan agak lucunya, ini wadah untuk curhat ke teman-teman di Serena sebenarnya. Curhat ya, bahasa gaulnya ya curhat. Curhat apa? Bahwa dalam pelaksanaan ini kami menemukan kendala Bapak Ibu, gitu kan. Kendalanya apa? Misalkan anggaran. Ya secara umum sekarang permasalahannya anggaran mungkin Bapak Ibu ya, efisiensi sehingga mungkin operasional kita tidak yang tadinya sekian dikurangi. Nah silakan Bapak Ibu ceritakan di sini. Kembali lagi ke mazhab kita dalam pembuatan atau pemanfaatan aplikasi ini bukan untuk menilai baik buruknya kinerja Bapak Ibu. Ini cuma menceritakan apa yang Bapak Ibu hadapi dan pelaksanaannya bagaimana. Baik buruknya nanti mungkin bisa dibahas mungkin di ronde yang berbeda ya Bapak Ibu. Pembahasannya akan berbeda. Tapi di sini hanya memindahkan apa yang Bapak Ibu hadapi dan dikerjakan ke dalam aplikasi. Nah misalkan anggaran Bapak Ibu ingin cerita dengan efisiensi anggaran operasional yang tadinya kehumasan yang tadinya misalkan 33 menjadi 6, tuliskan seperti itu. Tetapi sini teman-teman Mesuji menuliskan tidak ada masalah. Walaupun ada yang berpendapat seharusnya tidak ada masalah ya. Tapi mohon izin kalau boleh secara pribadi saya berpendapat, mungkin dimungkinkan secara garis besar kita pasti menghadapi masalah. Mau itu anggaran atau sesama tim gitu ya, kurang koordinasi, kurang komunikasi atau SDM atau metode pelaksanaannya. Nah, karena kemungkinan besar kita menghadapi permasalahan, PR-nya adalah bagaimana kita mendeteksi apa yang kita hadapi seperti itu. Oke, nah di sini yang terbaru Bapak Ibu, yang tadinya Bapak Ibu boleh menuliskan tidak ada masalah. Kalau di sini silakan centang untuk klaim masalah terselesaikan. Jadi permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di bulan Januari, kalau terselesaikan silakan dicetak seperti itu. Nah, keterangan harapannya atau idealnya Bapak Ibu menuliskan detail dari masing-masing kategori ini. Ya detail curhatnya lah Bapak Ibu. Kalau anggaran apabila misalkan efisiensi
ya berdampak pada operasional kami atau untuk pelaksanaan atau pencairan anggaran terlambat. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa Bapak Ibu curhatkan di sini. Atau misalkan kalau pengadaan barang material sulit ditemukan di wilayah kami, atau lokasi-lokasi kunjungan sulit dicapai karena misalkan waktu itu pandemi atau lagi musim hujan dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu lebih tahu nih detail-detailnya seperti apa. Tapi standar SOP-nya, informasi seperti itu yang kami harapkan Bapak Ibu. Mohon maaf dari data yang kami baca di tahun-tahun sebelumnya, mungkin ya Bapak Ibu karena kepepet waktu, ada yang menuliskan di sini keterangan permasalahannya kegiatan terlaksana dalam masa pelaksanaan. Jadi sebenarnya hanya penting terisi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya data itu menjadi tidak valid, hanya melapor centang, tetapi ketika menjadi bahan pengendalian atau evaluasi menjadi tidak bermakna Bapak Ibu. Kan salah satu pengendalian itu bahan bakunya apa? Permasalahan yang Bapak Ibu ceritakan. Anggaplah dalam satu keluarga kecil, kalau anaknya nggak cerita yang dihadapi di sekolah atau dalam bermain bersama teman-temannya, Bapak Ibunya merasa uang jajannya cukup, buku paketnya udah cukup ini aja. Kayaknya anak saya nggak bermasalah di matematika, anak saya tidak bermasalah di olahraga misalkan. Dia mana-mana aja katanya. Tapi kenyataannya misalkan anak kita sudah menghadapi bullying atau perundungan di sekolah, tapi dia nggak berani ngomong. Atau misalkan ternyata dia susah belajar olahraga karena sepatunya mungkin udah rusak seperti itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu anak-anak kita tidak cerita, bagaimana kita bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan di dalam rumah tangga. Sederhananya gitu Bapak Ibu ya, sederhananya gitu. Jadi orang tua kita di sini adalah teman-teman di Serena Monet ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kebijakan tentunya nanti di birokrasi lebih tinggi untuk menentukan misalkan apakah satker ini butuh anggaran tambahan atau ya mungkin sederhananya dengan Bapak Kabak tadi juga cerita, kalau teman-teman tidak bercerita apa adanya, bagaimana mungkin kami tahu kondisi sebenarnya yang ada di Polri. Seperti itu ya, analoginya tadi keluarga tadi Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi mohon izin, bukan bermaksud menggurui, aplikasi ini wadah kita untuk bercerita apa adanya, bukan menilai baik buruknya instansi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya informasi bukti dukung. Nah, di sini ada 3 jenis. Ada file dokumen unggahan, yaitu dokumen-dokumen yang umum-umum saja Bapak Ibu. Kalau kita ada acara begini, kita foto bersama, lalu kita unggah. Kalau kita survei ke lapangan atau tadi ke humasan gitu ya, foto bersama nanti unggah. Jadi dokumen yang tidak rahasia Bapak Ibu. Kalau dokumen rahasia jangan. Notulensi, kalau laporan covernya boleh. Jadi dokumen-dokumen yang umum saja yang menegaskan bahwa ini loh progres di bulan Januari. Nah, untuk bukti dukung dokumen itu yang kami izinkan hanya file PDF maksimal 5 MB. Karena tadi kan kategorinya tidak dokumen yang umum ya Bapak Ibu ya. Jadi dokumen kecil saja. Lalu untuk foto dan video mohon izin karena keterbatasan server di Bappenas, kami mensiasatinya Bapak Ibu apabila memiliki platform resmi YouTube misalkan atau Instagram atau apapun itu yang resmi, nanti unggah di sana, lalu tautannya taruh di sini. Nah, kalau boleh sedikit berpikir ini ya ekonominya ya nama-nama kliknya lah, jadi view-nya akan banyak gitu ya kalau cek. Nah, sederhananya gitu Bapak Ibu. Jadi jika sudah kita klik tombol simpan, oke, artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan skenario pelaporan. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup sederhana sebenarnya ya, hanya memindahkan apa yang kita pantau. Nah, hanya saja yang sering kami temukan adalah mohon izin, biasanya seperti misalkan saya dengan Mbak Lilis, saya staf Mbak Lilis, saya tidak diinfokan oleh Mbak Lilis misalkan, cuma ditugaskan, tolong melaporkan perkembangan kegiatan saya di bulan Agri Triwulan 1. Nah, saya berusaha mencari informasi, tapi saya tidak terbekali dengan informasi permasalahan. Informasi yang saya dapatkan biasanya dari teman-teman keuangan. Hanya diinfokan serapan anggaran saja biasanya. Sementara mungkin saya tidak diinfokan oleh Mbak Lilis permasalahannya apa, perkembangannya bagaimana, bukti dukungnya apa, gitu ya. Jadi saya mohon maaf bahasanya, saya cuma di kantor aja gitu ya. Sementara yang survei tim Mbak Lilis yang lain gitu. Akhirnya apa? Akhirnya data tadi tidak valid. Nah, itu mengakibatkan berdampak kepada proses pengendalian dan evaluasi. Kualitasnya akan menurun. Mungkin demikian Bapak Ibu. Ini
panjang kayaknya, mohon maaf. Nah, jadi untuk pelaporan demikian koridornya dan skenarionya. Menu-menu yang lain ini sifatnya hanya feedback atau kembalian data. Kami mempercayai bahwa data yang Bapak Ibu laporkan adalah sepenuhnya milik teman-teman Polri. Nah, bisa diunduh kembali dalam bentuk apa? Cetak laporan. Cetak laporan ada dua, boleh bulanan dan boleh tribulanan. Misalkan bulan Maret ya. Kalau parsial itu hanya di bulan Maret, kalau kumulatif dari Januari hingga bulan Maret. Saya klik dulu, lalu oke. Nanti akan ada dokumen PDF yang sudah ada cover, dan yang paling bawahnya ada lembar pengesahan nama Bapak Kapolres harusnya ya. Karena nama beliau belum dimasukkan di sini, jadi tulisannya masih kosong. Tapi kalau yang sudah dicantumkan nanti otomatis masuk, nanti beliau tinggal tanda tangan. Itu. Dan yang terakhir adalah unduh Excel, ya, unduh Excel tinggal diunduh. Nah ini datanya bentuknya mentahan ya, bentuk tabel-tabel begitu. Jadi Bapak mana tahu Bapak Ibu punya metode tersendiri untuk pengendalian dan evaluasi datanya bisa dimanfaatkan. Oke, mungkin untuk pelaporan demikian mungkin Mbak apa validasi. Oh ya, mohon izin. Nah, yang ini saya tutup dulu, saya coba buka membaca data gitu Pak ya, membaca data. Oh iya, siap. Ada yang hampir kelupaan Bapak Ibu, mohon izin. Nah ini dia notifikasi. Ini yang lupa tadi yang disampaikan oleh di sesi pertama oleh Mbak Lilis. Ini yang baru juga nih Bapak Ibu. Saya coba zoom. Ini ada tanda seru, artinya yang Bapak Ibu laporkan masih belum diverifikasi oleh teman-teman dari Monet di Serena. Nah, selama ini masih belum diverifikasi, masih bisa diotak-atik. Tetapi nanti ketika kami sudah mengirimkan surat ke teman-teman Serena, mungkin Monet, tolong selama 14 hari kerja ke depan adalah masa verifikasi. Artinya dalam masa itu teman-teman dari Serena akan menilai nih, bukan menilai, mungkin memastikan bahwa data yang Bapak Ibu laporkan itu sudah sesuai. Nanti ketika diklik tombol verifikasi TW1, ini akan berubah dan menjadi tanda centang. Artinya itulah data dari kegiatan ini untuk teman-teman mesuji tentunya, dan tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, data ini siap dipakai untuk laporan apapun, mau dipakai oleh mitra kami di Bappenas atau misalkan menjadi bahan, misalkan diunduh gitu ya Bapak Ibu, menjadi bahan rapat dengan DPR. Akhirnya Bapak Ibu dengan yakin, dengan sukarela, bukan sukarela ya, dengan memastikan bahwa data ini sudah valid sesuai dengan perkembangan di lapangan. Nah itu tadi makanya kami coba ingatkan kembali, tolong melaporkan itu tidak perlu yang panjang-panjang, tetapi to the point dan valid tentunya. Oke, itu Bapak Ibu mungkin pembaruan di aplikasi Monet. Mungkin kami kembalikan ke panitia jika ada pertanyaan. Setelah ini mungkin bagaimana, monggo Mas Muhammad. Kita buka 2 momen tanya jawab. Bapak Ibu yang tadi ada kendala, salah satunya masih dalam password ya. Yang passwordnya udah aman, siapa yang udah masuk? Yang mana Bappenas? Yang belum masuk K5 dan K8 mohon izin, bisa angkat tangan. Oke, Humas. Ada lagi? Pusdokes. Saya tinggal melihat orang aja. Di Humas, Pusdokes. Ada lagi? Kawan Brimob. K8 ya Pak? Oh K5 yang buat Brimob. Ada lagi? K8? Satpam Mabes? Gak ada? Dari Satpam Mabes hanya 2 aja ya yang belum bisa masuk. Pusdokes dengan di Humas. Oke, Kawan Brimob dengan K5. Mohon izin itu kayak Mas terkait dengan pasportnya. Siap, terima kasih Soman. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang terkendala password, boleh dituliskan, nanti saya bantu sekarang untuk riset passwordnya. Karena sebelumnya mungkin Mas Soman yang paling menyadari bahwa fitur riset password biasanya ada di Mas Soman dan tim, yang mana di tahun ini tiba-tiba tidak ada. Nah itu dikarenakan tadi perubahan arsitektur sistem yang mengakibatkan kami perlu memperbarui fitur tadi. Jadi kurang lebih sederhananya begini Bapak Ibu. Jadi
di satu akun kami harapkan bisa lintas subsistem. Jadi misalkan kalau Pak Delis bisa login di Renja, nanti bisa masuk juga ke AKP, BAK dan seterusnya. Nah, jadi seharusnya manajemen user itu bukan murni untuk Renja aplikasinya Bapak Ibu aja sebenarnya. Nah, itu yang sudah kami siapkan. Jadi sementara kami siapkan alternatif reset password melalui kami. Kalau misalkan Bapak yang terkendala Mas Oman lagi sibuk, ada di website Emonef. Nah, di sini di website Emonef, Bapak Ibu bisa langsung chat kami melalui kontak kami. Ketika diklik nanti akan terhubung langsung ke WA. Nah, insya Allah nanti kami dan tim tentunya di Direktorat akan siap melayani Bapak Ibu apapun keluhan terkait Emonef. Mau itu reset password, mau itu lupa ID, mau itu ya nggak bisa pinjol mungkin ya Bapak Ibu ya, nggak bisa. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang tadi lupa password, boleh minta tolong dituliskan ID-nya. Nanti kami bantu hari ini untuk segera di reset password. Oke, itu Mas. Mohon izin narasumber, mungkin masukan aja mungkin sedikit dari kami khususnya di Biro Monef. Jadi ini kan ada 1.400 lebih satker, mungkin akan bertambah nanti ada BOP, 2 Polda baru, ada juga 8 siber dan seterusnya. Nah, khusus di sini yang hadir kan tidak semuanya, khususnya dari Polda. Ya, untuk yang usernya di K8, mungkin ada juga dengan perbatasan bagaimana nih sosialisasi tentang fitur yang baru nanti ke depan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kendala buat kami bagaimana. Mungkin salah satu yang ingin saya tanyakan sebelum saya memberikan masukan tadi, misalnya tadi yang bertanya ini layanan apa gitu. Nah, ini apakah dalam struktur di perencanaan itu ini domainnya dari Bappenas sendiri, mungkin juga bisa memberikan masukan kepada di bidang perencanaan. Kami di sini di Biro Monef ini kan di belakang. Nah, di kami juga ada Biro Perencanaan. Selama ini juga kami tidak tahu definisi apa itu KNO dan NO termasuk volumenya. Nah, di situ juga kurang ada penjelasan, sehingga di wilayah mungkin ada beberapa persepsi yang berbeda-beda, mungkin multitafsir seperti itu. Nah, ini mungkin kami juga butuh masukan, sekaligus juga mungkin sepengetahuan saya juga dengan berapa KNO saya lupa, kurang lebih ada 220 KNO lah klasifikasinya, itu pengertiannya masing-masing, kita apakah domainnya Bappenas atau bukan. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan permasalahan. Nah, kalau dalam bentuk kualitatif tadi, mungkin kalau diagregasi ke kami di Monef ini mungkin agak sulit juga, begitu banyak. Mungkin bisa dikasih kolom klasifikasi gitu, yang saya tadi Bapak narasumber sampaikan gitu kan. Jadi lebih spesifik, oh masalah waktu misalnya, oh masalah apa. Jadi secara kualitatif itu ada kuantitatifnya juga. Oh, yang terkandung masalah tempat misalnya sekian, kuantitatifnya mungkin bisa kita. Hal-hal yang maksudnya tadi yang perlu di kualitatifkan, mungkin ada kolom atau kanal-kanal untuk kuantitatifnya juga. Jadi bisa kita tidak terlalu banyak. Kami kan juga 1.400, kalau ngumpul di Monef semua terlalu bias gitu. Tapi kalau misalnya ada permasalahannya, ada klasifikasinya kan lebih memudahkan. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini cukup banyak ya, 1.400 satker. Nah, memang harapannya itu sosialisasinya berjenjang Pak. Jadi kalau misalkan kami mengundangnya kementerian lembaga gitu ya. Kalau sekarang kan dengan model Zoom, YouTube itu kan bisa semua lihat sebetulnya ya. Nah, sebenarnya berjenjangnya itu misalkan dari Bappenas kami koordinasi dengan KL, kemudian Bapeda Provinsi. Nah, nanti turun lagi dari KL, ini kan sudah mengundang Polda di provinsi ya. Nanti provinsi yang akan mengeluarkan lagi ke kabupaten kotanya. Harapannya berjenjang seperti itu. Nah, bagaimana mekanismenya?